Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD Supriyati Semarang? Semoga pada pagi hari ini kita tetap sehat, ceria selalu, tetap iman, tetap Islam, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Hayo, siapa yang pagi hari ini belum mandi? Belum sarapan? Yuk, segera mandi, segera sarapan, karena hari ini kita akan mulai pembelajaran Al-Quran Hadis. Oke, sekali lagi kita akan belajar Al-Quran Hadis. Kali ini kalian belajar bersama Bu Rina yang akan mendampingi kalian untuk pembelajaran Al-Quran Hadis selama daring ya, selama pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, bareng-bareng ya, kita doa. Ayo, bangun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar surah An-Nasr. Silahkan kalian ambil buku paket kalian Bina Belajar Al-Quran Hadis, karena jika kalian tidak menggunakan buku Al-Quran Hadis itu, kalian hanya akan ngawang saja, tidak bisa menyimak penjelasannya Bu Rina. Tapi bagi kalian yang belum memiliki buku paket, boleh kok mendengarkan dulu ya, dengan seksama tentunya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai lagi, pastikan kalian menyiapkan stabilo atau ballpoint atau pensil, boleh lah ya, kalau misalkan nggak ada, untuk nanti kita gunakan untuk menandai mana-mana kata yang penting agar belajar kalian lebih mudah. Oke, kalian sudah siap? Nah, bagi yang sudah, yuk silahkan langsung buka halaman 2. Sekali lagi, buka halaman 2. Nah, poin A yang pertama adalah melafalkan surah An-Nasr. Ya, jangan mulai bosan ya. Melafalkan surah An-Nasr. Kita lihat di kotak yang pink apa ungu itu ya, yang kotak bawah ya. Kita akan membaca terlebih dahulu, membacanya pelan-pelan saja dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Kali ini kita akan menggunakan nada nahawan. Ikutin Bu Rina ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, rumusnya nahawan, nada naik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulangi lagi dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita masuk terjemahnya. Silahkan anak-anak buka halaman 4. Terjemah surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Paling bawah. Yuk. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, itu tadi surah An-Nasr beserta terjemahnya. Agar anak-anak lebih lancar lagi, lebih hafal lagi, anak-anak bisa mengulanginya bersama ayah dan ibu, dan ketika kalian melaksanakan sholat fardu. Kemudian ada yang tahu isinya tadi tentang apa sih Bu yang kita baca? Kok ada berbondong-bondong masuk agama Allah, terus kok ada pertolongan? Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian akan kita bahas pada halaman 5. Poin C. Ya, poin C. Kalian udah lihat halaman 5? Bagus sekali. Poin C. Memahami isi kandungan surah An-Nasr. Pada awal Islam tuh kaum muslimin jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, dibandingin dengan kaum musyrik. Hal itu yang menyebabkan kegelisahan kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah juga sangat merasa sedih karena banyak kaumnya yang menolak dakwahnya. Nah, pada keadaan tersebut kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan Allah. Seketika Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Dalam surah An-Nasr ini Allah telah menegaskan bahwa jika sudah datang pertolongan Allah pasti akan datang kemenangan. Kemudian banyak orang-orang musyrik
yang masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Selain tentang pertolongan kaum muslimin tadi, Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa mengucapkan tasbih dan mohon ampun kepada Allah. Nah, surah An-Nasr ini, Dek, adalah tergolong surah Madaniyah, tapi turunnya di kota Mekah. Terdiri dari 3 ayat dan diturunkan sesudah surah At-Taubah. An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Pertolongan yang bagaimana sih yang Allah turunkan kepada manusia? Yuk langsung turun pada poin D, halaman 6. Anak-anak silakan buka pada halaman 6. Rezeki dan pertolongan hanya dari Allah. Rezeki dan pertolongan itu hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Walaupun rezeki dan pertolongan itu hanya dari Allah, tapi kita sebagai umat Islam, seorang muslim, tidak boleh hanya berdiam diri di dalam rumah, hanya mengandalkan rezeki yang Allah berikan saja. Tetapi kita juga diperintahkan untuk senantiasa berdoa dan berusaha. Nah, bagaimana syaratnya agar doa itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, silahkan buka halaman 7. Halaman 7, oke, pintar. Setelah Arab ya, doa itu tadi. Nah, Allah akan menerima doa dan permohonan kita untuk mendapatkan pertolongan. Nah, anak-anak bisa membaca doanya yang di atas itu ya, yang di salah satu anjurannya. Yuk, coba sebelum Burina bacakan yang bawah, Burina tuntun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan katsira. Oke, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima dan rezeki yang luas, halal, baik, berkah, dan banyak. Nah, agar doa kita diterima, syaratnya 1. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Pastikan anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan dengan bercanda, apalagi bergurau ketika meminta pada Allah. Yang kedua, berdoa hendaklah diawali dengan membaca istighfar. Bagaimana bunyi istighfar, nak? Woi, pintar sekali. Astaghfirullahaladzim. Sip. Selain istighfar, baca juga tasbih. Subhanallah. Surah Al-Fatihah yang sudah kita baca tadi, sholawat Nabi, kemudian 2 kalimat syahadat. Selain 2 tadi, yang ketiga, berdoa hendaklah diusahakan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, meyakini bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, usahakan ketika berdoa mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Nah, selain tadi, rezeki tidak akan diberikan Allah bila seseorang itu yang pertama jauh dari Allah atau lupa pada Allah. Yang kedua, selalu berbuat dosa atau maksiat. Yang ketiga, mengingkari adanya kebaikan yang datang dari Allah. Dan yang keempat, bersifat bakhil atau kikir terhadap rezeki yang Allah sudah berikan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang surah An-Nasr. An-Nasr yang artinya pertolongan.
pertolongan Allah kepada hambanya yang senantiasa berusaha dan berdoa, termasuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, ya kan? Kita sedang berdoa semoga segera hilang virus-virus yang ada saat ini dan berusaha mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Cukup sekian dari Bu Rina. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan anak-anak bertanya kepada Bapak Ibu guru agama yang mengampu kelas kalian masing-masing. Ya, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nanti setelah ini, silahkan anak-anak mulai berlatih pakai link yang sudah Bu Rina berikan. Cukup sekian dari Bu Guru. Wallah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.